Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan, tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, sehingga kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan, supaya kami percaya pada kebenaran firman, dan bukan hanya percaya, tetapi menanggapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangan nyata dalam doa apapun. Kami juga berdoa untuk listrik maupun peralatan yang kami pakai. Engkau kiranya jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang khotbah maupun dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan Lukas pasal 8 ayat 40 dengan 56. Bagian pertamanya sudah kita bahas pada minggu lalu. Kita baca sekali lagi seluruh teks ya. Lukas 8 ayat 40 sampai dengan 56. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamahku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tercungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata pada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan hidup." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara, kita sudah pada kali yang lalu membahas tentang Yairus yang datang kepada Yesus dan mempersoalkan anak itu mau mati atau sudah mati, sudah kita persoalkan. Dan Yesusnya setelah mau pergi ke rumah Yairus, tetapi ada semacam interupsi dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Nah, setelah interupsi diselesaikan, baru Yesus bicara lagi dengan Yairus. Dan Yairus ada utusan yang mengatakan, "Sudahlah, tidak usah repot-repot, sudah mati anakmu." Ya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang ketiga, persoalan pembangkitan anak Yairus. Ayat 51 sampai dengan 56. Saya baca saja sekali lagi ya. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu.
Akan tapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tapi tidur. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara, poin A yang diceritakan dalam ayat 52 ini adalah peratap profesional. Di sini mungkin tidak ada, di sana memang tradisi, saudara ya. Jadi pada waktu ada orang mati, ya mungkin keluarganya juga nangis, tapi mereka panggil peratap profesional yang sengaja nangis. Mungkin kelihatan ditangisi banyak orang itu lebih bagus atau gimana, saya tidak ngerti. Dan memang itu tradisinya. Yeremia 9, 17-18 berkata demikian. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak kita melelehkan air. Kelihatannya kalau dari ayat ini memang membicarakan peratap profesional gitu ya, dipanggil, disewa untuk meratap, kayaknya menggantikan gitu ya. Jadi dengan mereka meratap, rasanya yang kematian ini meratap melalui mereka, macam demikian. Tentu saja bagi saya ini sesuatu yang konyol ya. Ini betul-betul kegilaan. Adam Clarke berkata demikian. Upacara-upacara penguburan yang megah merupakan sesuatu yang menggelikan dalam dirinya sendiri dan sepenuhnya bertentangan dengan semangat dan kesederhanaan dari agama Kristus. Di mana-mana hal-hal seperti itu ditemui dengan penolakannya. Jadi saudara, kalau penguburan itu memang sebetulnya sederhana saja ya. Apa sih mau gunanya apa ya? Mau adakan upacara penguburan atau di adijasa atau apapun itu lalu dibuat mewahnya luar biasa, itu maunya bagaimana? Memang kalau di adijasa mau milih ruangan yang VIP karena di situ ada AC-nya, saya kira itu masih bisa diterima mengingat cuaca yang memang panas ya. Tapi saudara, saya tahu ada orang Atlas itu yang kaya, waktu bapaknya dia mati itu bukan cuma waktu itu, kalau tidak salah ruangan di adijasa yang VIP itu belum ada. Dia sewa ruang di adijasa itu beberapa ruangan, ditutup semuanya, sewa AC, kasih AC semua, tutup, kasih AC. Nggak cukup itu saudara, saya datang menu restoran saudara, milih makan apa? Ini serius saudara. Saya pikir ini gila atau gimana? Memang mau pamer kekayaan atau apa gitu ya? Jadi betul-betul menu restoran saudara, bisa pesan apa saja, mau pesan amsyohi, mau pesan koloke, apa bisa. Nah, memang semacam demikian. Lalu ada yang kuburannya, ada yang batu nisannya, ada yang tanahnya, tidak tahu harganya berapa ratus juta atau berapa M dan sebagainya. Peti matinya, peti mati itu kalau yang peti mati Cina itu ya, itu berapa harganya? Ratusan juta, kalau tidak tahu berapa, luar biasa mahalnya. Sudah jati utuh tuh, gila mahalnya, bukan main. Nah saudara, apa sih gunanya? Hanya untuk pamer, aku bisa biayai, tunjukkan kalau aku kaya, apa begitu? Untuk yang mati tidak ada gunanya, untuk yang hidup juga tidak ada gunanya, kecuali disanjung orang dan sebagainya. Toh peti mati sebagus apapun, bertatakan berlian sekalipun, ya dikubur. Mau jadi apa? Lalu kuburannya mau besar, tanahnya luas, batu nisannya wah bagus mewah. Lalu untuk apa? Yang dikubur bisa senang di sana, cimprak-cimprak dia. Gak kerasa apa-apa, gak urukannya. Jadi saudara, hal-hal semacam demikian sebetulnya gunanya apa? Kita memang nggak usah terlalu ekstrem. Oh, suruh sederhana, wis beli kayu nek Madura-Madura sing papan tipis-tipis wis buat peti elek-elekan. Ya memang ya kalau kayak gitu buasin kabeh saudara ya, apalagi sampai 3-4 hari ya buasin tembus kabeh. Tapi saudara, sederhana saja itu cukup ya.
Tidak usah mewah-mewah, biasa-biasa saja. Dan kemewahan dalam urusan penguburan dan sebagainya ini bagi saya memang sesuatu yang konyol. Apalagi pakai penyanyi-penyanyi dan sebagainya, peratap, apa macam-macam, ini sesuatu yang konyol. Sekarang sudah komentar dari Matthew Henry tentang bagian ini dalam paralelnya. Perhatikan, orang tua anak itu yang secara langsung disentuh oleh penderitaan atau kesusahan itu diam. Sementara orang-orang dan penyanyi atau pemusik yang rata-ratanya dipaksakan membuat keributan besar. Perhatikan, kesedihan yang paling keras bunyinya tidak selalu adalah kesedihan yang terbesar. Sungai sangat keras bunyinya kalau mereka dangkal. Kesedihan itu paling sungguh-sungguh yang menghindari pengamatan atau pengawasan. Jelas ini dia tidak menyetujui peratap-peratap itu ya. Dan mereka nangis tapi mereka tidak sedih. Dan saudara, banyak sekali orang yang nangis tapi sebetulnya tidak sedih. Jadi hanya untuk dilihat orang, apalagi kalau seperti profesional model seperti ini. Lain kalau orang main film ya memang itu memang namanya film ya. Tapi kalau yang ini betul-betul sandiwara yang konyol ya. Mereka disewa untuk menangis. Yang kematian tidak usah nangis, mereka yang nangis menggantikan. Dan ini betul-betul kegilaan. Boleh komentar berkata demikian. Orang-orang berkabung sewaan dengan teriakan dan tangisan mereka, pameran dan pertunjukan mereka merupakan sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Kesederhanaan dan keaslian dari perasaan cocok dengan rumah dari orang mati dan semua yang berhubungan dengan kematian dan penguburan. Ya saudara, dia mengatakan itu sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Memang kalau kita melihat dalam PL, rasanya dosa yang paling dibenci Tuhan itu adalah penyembahan berhala. Dalam PB tidak ada penyembahan berhala, setidaknya di dalam kalangannya orang Yahudi ya. Tapi yang paling memuakkan adalah kemunafikan, sikap sok suci mereka dan sebagainya. Lah munafik ini juga munafik. Tidak kepingin nangis, mereka nangis, pura-pura sedih dan sebagainya. Ini kemunafikan juga. Dan dalam upacara seperti ini saudara, dalam saat-saat ada kematian dan sebagainya, kesederhanaan dan keaslian itu yang ditekankan. Itu yang saya kira dipentingkan ya. Nah sekarang saudara, bagaimana dengan orang-orang dalam gereja-gereja Pentakosta? Saya tidak tahu sampai sekarang apakah itu masih ada ya. Tapi kan Pentakosta kuno saudara. Wah, adek kebaktian tuh nangis geru-geru saudara. Saya pernah pergi ke cabang gereja saya waktu saya di Malang ya, gereja Elios Malang itu punya cabang di Magetan. Nah gereja Magetan itu asalnya adalah gereja Pentakosta, murni Pentakosta, tapi mereka gereja miskin, duitnya tidak nututi, akhirnya mereka tidak tahu bagaimana mengajukan kepada gereja Elios di Malang untuk menjadi cabangnya. Nah, tidak tahu bagaimana diterima saudara. Nah suatu kali kami pergi ke sana mengadakan KKR. Pendeta saya khotbah untuk KKR dewasanya. Saya ikut sebagai guru sekolah minggunya, ngajar sekolah minggu dan sebagainya. Lah waktu KKR saudara, saya melihat waduh orang nangis betul-betul. Wah, betul-betul nangisnya, serunya luar biasa. Tapi lucunya saudara, kalau memang dia nangisnya itu sungguh-sungguh ya, masa bisa sih orang nangis kuru-kuru ndak karu-karuan tuh dalam waktu 1 menit cek guyang-guyu? Bisa enggak? Begitu kebaktian selesai, nangisnya mandek, wih guyu-guyu. Loh, ini tadi yang nangis gero-gero sekarang guyu-guyu. Apakah saudara bisa percaya nangisnya tadi itu sungguh-sungguh? Bagi saya gak tahu nangis apa boy, saya tidak ngerti. Dan apa alasannya orang-orang Pentakosta karismatik tertentu sekarang mungkin sudah tidak terlalu musim ya, tapi mungkin masih tetap ada. Apa alasannya mereka menangis di dalam kebaktian gereja tanpa ada urusannya? Kalau Jonathan Edwards mengadakan KKR itu, orang-orang menangis memang menangis karena pertobatan. Tapi ini tidak ada hujan, tidak ada angin, mereka nangisnya tidak karu-karuan. Bentar lagi ketawa-ketawa. Apa teologi di belakang tangisan pura-pura dan munafik itu? Saya tidak habis pikir.
Tapi yang jelas saudara, tidak perlu ditiru. Kalau saudara memang mendengar firman atau melalui lagu saudara merasakan Tuhan bicara dan terharu dan memang mau nangis, nangislah. Tidak ada yang melarang nangis, ini tidak perlu konstan. Tapi nangislah dengan tulus, nangislah dengan sungguh-sungguh. Kalau memang kepingin nangis, tidak usah ditahan, silakan nangis. Tidak akan ada yang menganggap saudara munafik atau apapun. Tapi kalau memang pura-pura, ini sangat konyol dan ini memuakkan. Ya, so dalam keadaan apapun, apakah dalam kebaktian, apakah dalam ada orang mati, apakah ada orang sakit, atau apa saja, mau susah atau sikap apapun, yang penting tuluslah dengan sikap itu. Kalau saudara tidak susah, tidak usah pura-pura susah. Ya memang, oh aku gak susah kok, ya ketawa cengeng-cengeng pada waktu ngelayat ke orang mati, ini juga tidak bagus juga. Tapi setidaknya kuasai diri, tidak usah ketawa. Tapi ya kalau memang tidak sedih, ya tidak usah nangis. Ada apa memang nangis. Lalu orang nangis kita mesti ikut, tidak ada perlunya. Jadi saudara, yang ditekankan kita harus sederhana, harus tulus. Ya, saudara, mari kita masuk poin B sekarang. Yesus berkata bahwa anak itu tidak mati tetapi tidur, yang ke-52. Saudara, komentar William Barclay tentang teks ini dalam buku tafsiran William Barclay diberi judul An Only Child is Healed. Anak tunggal disembuhkan. Dia tidak bilang dibangkitkan, disembuhkan. Dan ini komentar dari William Barclay di dalam tulisan itu. Mereka yakin bahwa ia mati, tetapi Yesus berkata bahwa ia tidur. Adalah sangat mungkin bahwa Yesus memaksudkan hal ini hurufiah. Mungkin di sini kita mempunyai suatu mujizat diagnose yang sejati, bahwa Yesus melihat gadis itu ada dalam suatu trans yang dalam, dan bahwa ia ada pada titik di mana ia akan dikubur hidup-hidup. Wong teksnya ngomong seperti begitu loh. Nanti kembalilah roh anak itu lalu ditafsirkan apa sama dia tidak peduli saudara. Pokoknya William Barclay kalau jauh urusan mujizat saudara, apalagi ini pembangkitan orang mati, mesti konyolnya tidak karu-karuan ya. Jadi ini bukan mujizat pembangkitan, ini mujizat diagnose yang sejati. Orang-orang itu salah diagnose semua bilang mati. Yesus beri diagnose yang benar, dia tidak mati tetapi tidur. Jadi saudara, ini penyembuhan bukan pembangkitan orang mati. Tapi saudara, ini komentar omong kosong yang bodoh. Ada banyak hal yang jelas menunjukkan bahwa anak itu betul-betul telah mati. Pertama saudara, kalau itu hanya suatu diagnosa yang benar, maka itu bukanlah suatu mujizat yang hebat. Kalau bukan suatu mujizat yang hebat, mengapa dicatat oleh 3 penulis Injil? Itu pertama. Kedua, istilah tidur sering dipakai dalam Alkitab untuk menyatakan mati. Jadi pada waktu Yesus tidur, ya mati. Tapi dia tidak mati tetapi tidur, maksudnya dia mati. Cuma akan, kalau tidur kan akan bangun, akan dibangkitkan. Ya, saya kira itu yang dimaksudkan oleh dia. Nah, Calvin berkata demikian saudara. Tidur di mana-mana dalam kitab suci digunakan untuk menunjukkan kematian. Dan tidak ada keraguan bahwa perbandingan ini diambil dari istirahat sementara menunjuk pada suatu kebangkitan pada masa yang akan datang. Jadi seringkali kalau kitab suci bilang tidur padahal artinya mati, karena kitab suci percaya ada kebangkitan akhir zaman. Jadi semua orang tidur, soalnya nanti bangun kok. Nah tidak pernah bangun, lah itu baru mati. Tapi kita percaya akan ada kebangkitan orang mati, maka dikatakan tidur. Jadi kalau saksi Yehova gak cocok saudara ya, karena dia pemusnahan, jadi mungkin dia harus pakai mati, dia tidak bisa pakai tidur gitu ya. Tapi kita percaya ada kebangkitan, maka digunakan istilah tidur. Leon Morris berkata demikian, dalam Perjanjian Baru orang-orang percaya tidak pernah dikatakan mati tetapi tidur. Terus terang saya tidak pernah ngecek, tapi dia mengatakan demikian. Ya, dalam Perjanjian Baru orang-orang percaya tidak pernah dikatakan mati tetapi tidur. Saudara, Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 14. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur,
tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ia tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ya saudara, kalau memang Bapak tadi benar, maka di sini Lazarus juga mesti didiagnosis secara sama, dia tidur bukan mati. Tapi terang-terangan bagian akhirnya Yesusnya mengatakan Lazarus sudah mati. Anak itu jelas sekali juga semacam demikian. Jadi saudara, di sini jelas Yesus menjelaskan ya dalam yang 11 ini ya, bahwa yang dia maksud dengan tidur itu adalah mati. Dan kitab suci juga sering meniru penggunaan istilah tidur dalam arti mati. Kita lihat ke Kisah Rasul 7 ayat 60. Saya ambil versi dari NIV. Lalu ia berlutut dan menjerit, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini terhadap mereka. Pada waktu ia telah mengatakan ini, ia jatuh tertidur. Ini terjemahan dari NIV ya. He fell asleep. Ia jatuh tertidur. Dan ini Stefanus. Dan jelas dia mati. Tapi kalian jatuh tertidur. Lalu saya berikan contoh yang lain, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Lagi-lagi saya ambil terjemahan dari NIV. Saya langsung bacakan dari Indonesia terjemahannya. Saudara-saudara, kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang jatuh tertidur atau berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Dan kita percaya juga bahwa Allah akan membawa dengan Yesus mereka yang telah jatuh tertidur dalam Dia. Sesuai dengan kata-kata Tuhan sendiri, kami memberitahu kamu bahwa kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah jatuh tertidur. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan perintah yang keras, dengan suara dari penghulu malaikat, dan dengan panggilan sangkakala dari Allah. Dan orang-orang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara, dia bolak-balik menggunakan fall asleep, lalu who have fallen asleep, lalu lagi who have fallen asleep, lalu terakhir mengatakan the dead. Nah, jadi jelas bahwa memang sering digunakan ya, tertidur di dalam arti mati. Jadi konteks mesti menentukan. Kalau misalnya dikatakan waktu Adam tidur diambil tulangnya, loh ya itu tentu saja itu tidur biasa. Kalau itu digambarkan mati repot. Jadi saudara, kita melihat konteksnya, dan konteks yang tadi kita sedang baca dari konteks yang sedang kita bahas ini tidak ada kemungkinan diartikan seperti Bapak artikan. Sudah pasti artinya anak itu mati, dikatakan tertidur dalam arti mati. Karena poin ketiga, ayat 55 mengatakan bahwa roh anak itu kembali. Dan ini menunjukkan bahwa tadinya telah terjadi perpisahan antara tubuh dan jiwa atau roh dari anak itu. Dan memang itu definisi dari dulu sampai sekarang ya. Orang mati itu adalah roh dan jiwanya itu roh atau jiwa itu pisah dari tubuhnya, maka itu didefinisikan sebagai mati. Sekarang kita masuk pada poin C ya. Ayat 53, mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Saudara, ini kok bisa mereka ketawa ya? Tadi nangis-nangis ya. Ini yang disewa untuk nangis ya. Mereka mendadak bisa berubah dari menangis menjadi tertawa, menunjukkan kemunafikan mereka. Tapi ini juga menunjukkan keyakinan mereka tentang kematian anak itu. Dan mereka yakin, mereka ketawa. Yesus ngomong tidur, ini ngomong apa Nabi satu ini? Jadi saudara, tapi munafik, tapi juga mereka yakin anak itu mati. Dan Adam Clarke berkata demikian, orang-orang dunia pada umumnya mengejek kebenaran yang tidak mereka mengerti ataupun kasih, dan mengejek mereka yang mengumumkannya. Tetapi seorang pelayan yang setia dari Allah, kurung buka, meniru teladan Kristus, kurung tutup, meneruskan jalannya dan melakukan pekerjaan dari Tuhan dan gurunya. Jadi saudara, orang-orang ini tidak mengerti kebenaran yang Kristus katakan, lalu mereka mengejek. Mengejek juga orang yang memberitakan, itu biasa. Dan kita saya kira sering akan mengalami hal seperti itu ya.
Kecuali kalau saudara tidak pernah mau komunikasi dengan orang-orang yang non-Kristen. Cobalah saudara main Facebook dan beritakan firman di sana. Maka saudara pasti diketawai dan sebagainya, segala macam, diejek, diketawai dan macam-macam hal yang tidak karu-karuan. Dan khotbah Natal saya tentang Yohanes 3:16 saya masukkan dalam bukan main banyaknya grup ya, termasuk dalam grup-grup yang Islam, juga grup-grup yang campur aduk Islam, Kristen dan sebagainya. Dan menarik sekali bahwa itu khotbah yang saya kira adalah khotbah Natal saya yang terbaik yang pernah saya khotbahkan. Menarik sekali bahwa banyak sekali orang Kristen yang merasakan mendapatkan berkat, memuji dengan cara berbeda dibandingkan mereka memuji khotbah-khotbah yang lain. Memang ini bagi saya istimewa khotbahnya ya. Memang kan memberikan pujian yang istimewa juga. Tapi yang orang-orang Islamnya, mereka maki-maki lah, ngecek lah, dan dari ejekannya seringkali saya lihat orang ini baca saja enggak kok, tapi bisa ngecek. Nah, aneh ya, kenapa satu khotbah yang sama dibaca oleh dua golongan manusia. Yang satu merasakan dapat berkat sangat besar dan berterima kasih kepada saya yang memberitakan. Yang satunya mengejek, memaki-maki dan sebagainya dan sebagainya. Mengapa? Selalu bisa terjadi hal semacam demikian. Satu khotbah yang sama, satu orang masa diberkati, satu enggak. Gak usah heran saudara, kalau satu Kristen satu enggak. Yang enggak Kristen ini omongan opo, dia enggak percaya kok. Ya dia ngejek. Yang Kristen dia masih diberkati. Kalau saudara memberitakan firman, lalu ada reaksi-reaksi seperti itu, lalu reaksi mengejek dan sebagainya, nggak usah pusing, sudah tugas kita memberitakan. Tugas kita bukan membuat dia jadi percaya. Kalau dia mau debat secara serius, saya akan layani. Tapi kalau omongannya sama sekali tidak ada keseriusan, saya blokir orangnya, habis perkara. Buat apa mau menghabiskan waktu untuk orang-orang model seperti ini? Memang tidak niat, blokir saja, habis, nah selesai. Tapi yang jelas kita akan mengalami hal-hal semacam demikian. Saudara, beritakan kebenaran. Harapkanlah ada orang-orang yang memaki-maki, mengejek, yang tidak senang dan sebagainya. Kalau Yesus diperlakukan seperti itu, siapakah kita? Kita mau tidak diperlakukan seperti itu. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Yesus disebut Beelzebul, apalagi kita. Jadi kita memberitakan firman, diajak sesuatu yang biasa. Ya, anggap angin berlalu, teruskan memberitakan firman. Mereka mau percaya atau tidak, mengejek terus sampai mati atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Sekarang sudah kita masuk dalam poin D. Ayat yang ke-54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Saya memberikan komentar Matthew Henry yang berkata demikian. Kristus masuk dan memegang tangannya, seakan-akan membangunkannya dan menolongnya untuk bangun, melaksanakan kiasannya sendiri bahwa ia tidur. Imam besar yang merupakan tipe dari Kristus tidak boleh mendekati orang mati. Imamat 21 ayat 10 dan 11. Tetapi Kristus menyentuh orang mati. Keimaman Lewi meninggalkan orang mati dalam kenajisan mereka, dan karena itu menjaga jarak terhadap mereka, karena tidak bisa menyembuhkan mereka. Tetapi Kristus yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati ada di atas penularan itu, dan karena itu tidak takut untuk menyentuh mereka. Ia memegangnya dengan tangannya dan gadis itu bangkit. Begitu mudah, begitu efektif mujizat itu dilakukan. Tidak dengan doa seperti yang dilakukan Elia 1 Raja 17 ayat 21 dan Elisa 2 Raja 4 ayat 33, tetapi dengan sentuhan. Perhatikan, Yesus Kristus adalah Tuhan dari jiwa-jiwa yang memerintahkan mereka pergi dan memerintahkan mereka kembali kapan dan seperti yang Ia inginkan. Saudara, Imamat 21 ini memang bicara soal imam ya. Coba kita lihat ayat 10 dan 11 ya. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus.
Janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencapai pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat. Bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Jadi saudara, imam peraturan pada zaman itu kuat sekali ya. Dan tentu saja ini termasuk ceremonial law, sekarang tidak berlaku. Tapi kerasnya saudara, tidak boleh dekat mayat kalau imam ini. Bahkan mayat ayahnya atau ibunya. Itu tipenya. Nanti tipenya, dia sentuh mayat dan mayatnya bangun. 1 Raja 17 ayat 21. Ini Elia membangkitkannya. Lalu dia mengunjurkan badannya di atas anak 3 kali dan berseru pada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Doa. Yesus tidak pakai doa. Bangunlah, diperintahkan. Lazarus juga perintahkan. Lalu Elisa dalam 2 Raja 4 ayat 33, sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Jadi saudara, mereka membangkitkan memang, tapi mereka berdoa. Kuasa Tuhan yang membangkitkan, bukan mereka. Tapi kalau Yesus, dia memerintahkan, bangkitlah, Lazarus keluar. Jadi saudara, ada perbedaan. Dia bukan berdoa, dia memerintahkan. Dia adalah Tuhan atas jiwa-jiwa. Mau perginya kapan, bagaimana, tergantung dia, bukan tergantung siapapun yang lain. Karena kita masuk dalam poin ini. Roh anak itu kembali, dan anak itu hidup lagi. Matius ayat 55a ya. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Saya heran ya, kalau Barclay menafsirkan diagnosa dan sebagainya, dia tafsirkan ayat ini bagaimana? Kembalilah roh anak itu, mau diartikan apa sama dia? Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Kalau diagnosanya benar cuma tidur loh, rohnya kembali dari mana? Memangnya kalau tidur rohnya ngelayap? Tidak ada aturan seperti itu. Tapi dia mengatakan seperti itu. Sudah beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama, ini menunjukkan bahwa jiwa atau roh tetap ada pada saat terpisah dari tubuh atau pada saat mati. Adanya gimana itu lain cerita saudara ya. Itu tidak saya bicarakan, tetapi bukan musnah tubuh atau jiwanya. Pada saat mati, tubuhnya tetap ada. Roh atau jiwa yang meninggalkan tubuh itu juga tetap ada. Ada di mana bukan urusan saya saat ini, tetapi pokoknya tetap ada. Jadi pada waktu terpisah, jiwa atau roh bisa mempunyai keberadaan, tetap mempunyai keberadaan. Nah, kita lihat komentar Matthew Henry lagi, dia berkata demikian. Ini secara jelas membuktikan bahwa jiwa ada dan bertindak dalam keadaan terpisah dari tubuh, dan karena itu tidak bisa mati. Bahwa kematian tidak memadamkan lilin Tuhan ini, tetapi mengambilnya keluar dari lentera yang gelap. Itu adalah sesuatu yang tetap ada atau hidup dalam dirinya sendiri, yang setelah kematian ada di suatu tempat yang lain dari tempat di mana tubuhnya berada. Di mana jiwa dari anak ini ada, dalam interval itu kita tidak diberitahu. Itu ada dalam tangan Bapa dari roh-roh, kepada siapa semua jiwa kembali pada saat kematian. Jadi yang jelas pisah, sudah. Pada saat mati, jiwa atau roh itu pisah dari tubuhnya. Nah, kita menganut dikotomi ya. Kalau orang yang menganut trikotomi, di mana jiwa dan rohnya itu dipisahkan, dua hal yang berbeda, saya tidak tahu doktrin mereka kalau orang mati itu bagaimana. Jiwa dan rohnya tetap bersatu, meninggalkan tubuh. Jiwanya pergi ke kanan, tubuhnya pergi ke rohnya pergi ke kiri, sementara tubuhnya ada di sini, lalu pisah jadi 3 bagian. Saya tidak ngerti. Tapi kita tidak percaya trikotomi. Kita percaya jiwa sama dengan roh. Jadi pada waktu mati jiwa atau roh ini meninggalkan. Tapi dalam kasus orang ini, kita tidak tahu jiwa atau rohnya pergi kemana. Keliweran di sana karena Tuhan tahu toh akan dibangkitkan, atau sementara sudah pergi ke surga sebentar, dibalikkan lagi. Kalau Tuhan mau bisa saja manapun. Dalam kasus-kasus yang lain saudara, saya tidak percaya bahwa roh bisa gentayangan. Orang mati, jiwa atau rohnya menghadap Tuhan, dan langsung atau dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka, tergantung apakah dia beriman atau tidak.
Jadi saya tidak percaya sedikit pun ada roh gentayangan segala macam. Nah, saya beberapa waktu yang lalu nonton ya semacam film dokumenter gitu ya. Ini tentang sebuah rumah yang singit, bahasa Inggrisnya haunted ya, ada setannya ya. Tapi dan memang terjadi banyak manifestasi. Penghuninya itu baik yang laki maupun perempuan mendapatkan penampakan, wah, bahkan serangan dan segala macam yang aneh-aneh. Dan sampai panggil paranormal, orang yang psychic dan sebagainya. Psychic itu apa namanya? Saya lupa istilah Indonesianya. Ya pokoknya panggil orang-orang model semacam demikian. Dan akhirnya dari apa ya, semacam kelompok paranormal di Amerika. Dan kesimpulan mereka, saudara, yang jadi setan itu adalah rohnya anjing. Saya pikir ini edan kok, memang gak karu-karuan. Dan akhirnya itu yang diterima oleh penghuni rumah itu. Roh anjing yang nggak tahu anjingnya tuh dibunuh bagaimana, membuat rohnya terus ada di sana dan marah dan sebagainya. Saudara, roh orang saja saya tidak percaya bisa gentayangan, ini rohnya anjing. Dan waktu saya nonton ini orang Amerika ini kebo banyak kok. Goblok setengah mati, begitu kafirnya mereka ya. Kalau mereka percaya sedikit saja Alkitab, mereka tidak akan percaya roh anjing gentayangan. Roh orang gentayangan saja tidak mungkin kok. Tapi betapa kafirnya mereka, saya betul-betul tidak bisa bayangkan. Dan seringkali saya lihat cerita-cerita seperti itu terjadi dan sebagainya ya, menunjukkan kafirnya mereka. Betul-betul kafirnya mereka itu luar biasa. Misalnya orang mengalami bencana ya, digigit ular berbisa, lalu dia sudah kritis mau mati, atau diserang beruang kritis mau mati dan sebagainya. Nanti sudah tahu, waktu dia akhirnya selamat itu, dia kayaknya dalam tanda petik berterima kasih kepada siapa? Sangat jarang yang menyebutkan Allah. Sangat jarang. 1 dari 10 mungkin ada. Dan selalu mereka mengatakan, karena aku memutuskan untuk tidak mati, maka aku tidak mati. Tapi kan modelmu dah, mati hidup di tanganmu, di keputusanmu. Tapi saudara, begitu kafirnya mereka, memang sampai saat jadi banyak sekali hal seperti itu. Kelihatan ini Amerika ini negara apa tuh? Kafir pol sudah. Jadi mereka percaya roh anjing gentayangan. Saya bahkan tidak percaya roh orang gentayangan. Bagi saya, waktu nonton film itu, saya langsung anggap yakin ya, kalau mereka mendapat penglihatan, ini memang kelihatan dapat ada gangguan, ada serangan, oke, saya percaya. Tapi siapa itu? Apakah itu roh orang, apakah itu roh anjing? Nonsense semua bagi saya. Itu setan yang menyamar. Kenapa setan menyamar sebagai anjing? Mungkin karena dia anggap orang itu cukup tolol untuk dikasih bohongan yang begitu bodoh. Jadi saudara, kita tidak percaya semacam demikian ya. Pada waktu orang mati, rohnya mestinya langsung menghadap Allah, masuk surga atau neraka. Tapi orang ini adalah kasus yang khusus karena dia akan dibangkitkan. Ini bukan gentayangan. Jadi di mana? Tidak tahu. Penasihat mengatakan tidak tahu, dan saya juga mengatakan tidak tahu. Bisa dia kembali kepada Tuhan, lalu dibalikkan lagi, bisa. Atau karena toh akan dibangkitkan, udah taruh saja di sekitarnya. Tapi apakah dia bisa gentayangan ganggu orang? Saya tidak percaya itu juga. Yang jelas bisa, tapi tetap mempunyai keberadaan. Karena poin kedua, ini menunjukkan bahwa kematian merupakan perpisahan antara tubuh dengan jiwa atau roh. Saudara, tempo hari saya pernah memang memikirkan ya,
definisi mati itu pisahnya tubuh dengan jiwa atau roh. Tapi ayat dasarnya mana? Saya cari, memang bisa dapat, dan ternyata banyak. Dan ini salah satunya. Waktu mati dia rohnya pergi, lalu waktu dihidupkan kembali, rohnya kembali, lalu dia bangkit. Jadi jelas mati itu perpisahan, ya. Dan Erikson berkata demikian. Lukas 8:55 menyatakan bahwa atas perintah Yesus rohnya kembali. Kan itu jelas bahwa di sana telah ada perpisahan antara roh dan tubuh. Jadi jelas memang benar definisi yang alkitabiah. Mati fisik ya. Berarti jasmaninya, tubuhnya pisah dengan roh atau jiwanya. Itu definisi. Nah saudara, bandingkan dengan tulisan Insinyur Herlianto. Saya kira dari semua tulisan dia yang pernah saya baca, tulisan yang satunya paling buruk dan paling tidak punya dasar Alkitab. Pada waktu dalam tulisan itu dia melarang kremasi. Dan dalam tulisan itu dia melarang kremasi dengan alasan kita tidak tahu kerugian apa yang akan terjadi pada roh orang yang mati itu kalau dikremasi. Karena pada saat mati, roh seseorang tidak langsung meninggalkan tubuhnya. Itu kata-katanya Insinyur Herlianto. Supaya enak dan saudara tahu langsung omongannya apa, saya kutip kata-katanya betul-betul kata per kata. Dalam tulisan itu halaman 2 kolom 1. Itu tulisan tipis sekali, sudah cuma berapa halaman tuh. Dia berkata demikian, dalam pembakaran demikian kita membuka kemungkinan ikut terbakarnya roh atau jiwa di samping tubuh. Sebab kita tidak tahu berapa lama roh atau jiwa manusia masih mempunyai keterkaitan dengan tubuh jasmani setelah seseorang dinyatakan meninggal secara klinis. Dan apa yang dirasakan roh atau jiwa saat terbakar. Saya perhatikan ya, ada kata-kata tidak tahu ya. Kita tidak tahu, mempunyai keterkaitan bagaimana. Kita tidak tahu. Tidak tahu kok ngomong toh. Dia berarti menulisnya berdasarkan sesuatu yang dia tidak tahu, tapi melarang kremasi. Tidak tahu lebih baik diam. Kutipan yang kedua saudara, halaman 3 kolom 1. Proses pembakaran jenazah akan berdampak kemungkinan ikut terbakarnya roh atau jiwa yang mungkin masih punya keterikatan dengan tubuh jasmani itu. Kita jangan berspekulasi mengenai kemungkinan apa yang bisa terjadi dengan jiwa, roh atau jiwa pada saat kita membakar tubuh jasmaninya dengan sengaja. Dia pakai kata mungkin dan berkata kita jangan berspekulasi. Yang berspekulasi dia atau kita? Loh, dia tidak tahu tapi melarang, dia yang berspekulasi sebetulnya, saudara. Omongan apa yang tidak karu-karuan? Selanjutnya halaman 4 kolom 2. Ada kemungkinan bahwa roh atau jiwa tidak langsung, ada kemungkinan, lagi-lagi ya, dia tidak berani memastikan ya. Ada kemungkinan bahwa roh atau jiwa tidak langsung melepaskan keterkaitannya dengan tubuh setelah seseorang dinyatakan mati, tetapi membutuhkan waktu beberapa hari. Bila demikian, pembakaran jenazah dapat berdampak serius terhadap roh atau jiwa yang masih punya keterikatan dengan tubuh. Saudara, ini tulisan-tulisan yang bagi saya konyol ya. Kepercayaan bahwa roh seseorang itu masih belum meninggalkan tubuhnya pada saat dia mati, itu adalah kepercayaan kafir dan jelas bertentangan dengan Alkitab. Dari dulu definisi dari kematian adalah terpisahnya tubuh dengan jiwa atau roh. Tadi sudah kelihatan, dan akan saya tunjukkan lagi selain dari Lukas 8 ayat 55 tadi. Saya akan tunjukkan dalam bagian-bagian Alkitab yang lain. Pertama saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat 21-22. Ini waktu Elia dengan anak janda di Sarfat itu ya, yang mati ya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak 3 kali dan berseru pada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Untuk kata nyawa digunakan kata Ibrani nefes yang artinya jiwa. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa, laki-laki nefes atau jiwa,
anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Jadi waktu mati jiwanya pisah, dihidupkan lagi, jiwanya kembali lagi, ya. Lalu contoh yang kedua, Lukas 23 ayat 43 dan 46. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, seharusnya rohku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya, seharusnya rohnya. Saudara, ini lagi-lagi pisah ya. Yesus mati, dia menyerahkan nyawa. Dan dia berkata, hari ini dia sudah di Firdaus. Tubuhnya tidak mungkin di Firdaus. Dia pasti bicarakan jiwa atau roh dari manusianya. Hari ini di Firdaus. Dan dia serahkan ke dalam tangan Bapa. Maka hari itu juga pasti ada perpisahan. Herlianto bilang bisa beberapa hari ada keterkaitan antara jiwa dengan tubuh pada saat orang itu sudah dinyatakan mati. Kecuali kalau diagnosanya salah ya lain cerita saudara ya. Tapi kalau memang mati, omong kosong saudara, keterkaitan beberapa hari berdasarkan ayat dari mana dia. Lalu poin C saudara, Kisah 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lagi-lagi dia menyerahkan roh, ya. Waktu mati menyerahkan roh. Masa tidak diterima sama Yesusnya? Tidak, pasti diterima. Dan kalau diterima berarti pisah dan pergi ke surga. Poin D, penceritaan tentang kematian Ananias dan Safira di dalam Kisah Rasul 5 ayat 5 dan 10. Juga kematian Herodes dalam Kisah Rasul 12 ayat 23. Saudara, Kisah Rasul 5 ayat 5 dan 10 dua-dua mengatakan putuslah nyawanya. Itu terjemahan kita. Dalam King James, gave up atau yielded up the ghost. Jadi ayat 5 dan ayat 10 berbeda. Gave up, yielded up, tapi dua kata itu artinya sama ya. Gave up, yielded up the ghost, menyerahkan roh. RSV dan NIV menyederhanakan died, mati. NASB breathed his atau her, karena itu satu Ananias satu Safira, maka his, her, last. Breathed his atau her last, mengembuskan nafas terakhirnya, itu kira-kira betulnya ya. Nah, yang menarik adalah kata Yunani yang dipakai saudara. Di sini digunakan kata Yunani exepsuchen. Suka ngomong saya, exepsuchen. X lagi ya tuh. Jadi psuchen. X ya, X-E-N. Kata pembacanya suka. Dalam perjanjian baru, kata ini cuma digunakan 3 kali saudara. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 5 ayat 10, jadi untuk Ananias, untuk Safira. Digunakan lagi untuk Herodes di dalam Kisah Rasul 12 ayat 23. Dan kata ini jelas berasal dari kata dasar ekpsucho. Dan kata ekpsucho pasti berasal dari 2 kata Yunani, yaitu kata pertama adalah ek itu from atau dari ya, out from keluar dari, away from jauh dari, plus psuche. Jadi psucho, eknya kata Yunani sendiri, psuchonya dari psuche. Psuche itu soul atau jiwa. Jadi jiwa from, dari, out from, keluar dari, away from, jauh dari, tentu saja maksudnya dari tubuhnya ya. Kata Yunani ini menunjukkan bahwa mati merupakan perpisahan tubuh dengan jiwa. Lalu ada poin C, poin E. Cara Paulus menggambarkan kematian dalam 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Itu terjemahan kita. Kami beralih dari tubuh ini untuk pada Tuhan. Terjemahan dari King James adalah to be absent from the body and to be present with the Lord. Absen dari tubuh dan hadir dengan Tuhan. Nah, jiwa saudara absen dari tubuh, ya absen ya gak ada kan. Absen gak masuk, gak ada.
hadir, present dengan Tuhan. Ya, RSV, be away from the body and at home with the Lord. Jauh dari tubuh dan di rumah dengan Tuhan. NIV, to be away from the body and at home with the Lord. Jauh dari tubuh dan di rumah dengan Tuhan. NASB, to be absent from the body and to be at home with the Lord. Absen dari tubuh dan ada di rumah dengan Tuhan. Nah, lagi-lagi ada kata yang menarik. Kata Yunania kalimat ini ekdemesai, ektu somatos kai endemesai proston kurion. Perhatikan kontras antara dua kata yang saya garis bawahi ya. Kata pertama ekdemesai, artinya to go away from home, pergi dari rumah. Kata kedua endemesai, to come home, pulang ke rumah. Jadi saudara, kematian digambarkan sebagai pergi dari rumah, menjauhi tubuh, dan pulang ke rumah kepada Tuhan. Kalau itu bukan menunjukkan perpisahan jiwa, saya tidak tahu apa artinya. Itu pasti artinya perpisah tubuh dengan jiwa. Sekarang point F, saudara. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Terjemahan kita, dalam hidupnya ini. Kata itu diterjemahkan berbeda ya, dan memang terjemahan Indonesia ini sangat tidak urufiah. Biarpun tidak bisa dikatakan salah dalam urusan arti, tetapi sangat tidak urufiah. King James menerjemahkan in his body, dalam tubuhnya. RSV, NIV dan NASB in the body, dalam tubuh. Dalam bahasa Yunani memang digunakan kata soma yang artinya adalah tubuh. Dan yang dimaksud oleh Paulus jelas adalah bahwa apa yang dihakimi nanti, ini kan bicara penghakiman nanti ya, apa yang akan dihakimi nanti hanyalah apa yang dilakukan oleh seseorang pada saat jiwa atau rohnya atau dalam tubuhnya, atau sederhananya pada saat dia masih hidup. Paulus menggambarkan keadaan masih hidup itu dengan kata-kata dalam tubuh. Dan ini jelas menunjukkan bahwa pada saat mati, roh atau jiwa seseorang meninggalkan tubuh, terpisah dari tubuh, ada di luar tubuhnya. Bisa. Jadi saudara, saya kira kelihatannya tidak terlalu jelas, tetapi nyatanya ada cukup banyak dasar ya untuk mendukung statement ini, bahwa kematian itu definisinya adalah terpisahnya tubuh dengan jiwa atau roh. Jadi bagaimana mungkin Herlianto itu mengatakan bahwa pada saat mati masih ada keterkaitan, bisa sampai beberapa hari tubuhnya tidak langsung ditinggal oleh jiwa atau rohnya, tapi tetap ada di sana, sehingga kalau dibakar, wah ini risiko tubuh atau jiwanya ikut terbakar. Mengapa dia pusing roh atau jiwanya terbakar, sedangkan dia tidak pusing tubuhnya dibakar? Ini saya merasa juga aneh juga. Dan saudara, di samping itu saya berpendapat bahwa Insinyur Herlianto ini kacau pengertiannya kalau dilihat dari tulisan ini ya, tentang penebusan Kristus. Loh, apa hubungannya dengan penebusan Kristus? Ada hubungan yang sangat kuat, saudara. Kalau dia tidak kacau pengertiannya tentang penebusan Kristus, seharusnya dia tahu dan mengerti bahwa pada saat seseorang Kristen mati, penebusan Kristus menyebabkan orang percaya itu tidak mungkin menderita lagi. Pada saat kita hidup, kita masih menderita. Kita bisa sakit, kita bisa ini, bisa menderita. Tapi kalau kita Kristen sungguh-sungguh, begitu kita mati, habis, tidak ada lagi penderitaan. Mengapa pada saat kita hidup, kita sudah percaya dosa kita, semua hukumannya dipikul oleh Kristus, kok kita masih ada penderitaan? Pada waktu hidup masih ada penderitaan. Bisa itu serangan setan, bisa itu ujian Tuhan, bisa itu hajaran atau didikan Tuhan dan sebagainya. Sebagai orang percaya ya, serangan setan bisa, ujian Tuhan bisa, hajaran atau didikan Tuhan bisa.
Tetapi saudara, begitu kita mati, semua itu tidak mungkin ada lagi. Mungkinkah Tuhan mengizinkan anaknya yang sudah mati diserang setan? Mungkinkah Tuhan masih menguji anaknya yang sudah mati? Nah, sudah mati itu ya masa percobaannya ini selesai, mati kok. Mungkinkah Tuhan masih menghajar anaknya yang sudah mati? Waktu itu diajar, waktu sudah mati ada apa? Masuk surga sudah. Setelah dia mati, semua itu tidak ada lagi. Sehingga tidak mungkin ada penderitaan bagi orang percaya. Tapi dia percaya bahwa, si Adelaide percaya bahwa kalau dibakar, wah, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan roh atau jiwanya. Memang mengatakan tidak tahu, tetapi dia melarang. Implisitnya dia mengkhawatirkan terjadi penderitaan pada roh atau jiwa ini karena ikut terbakar. Apakah orang Kristen yang mati masih bisa menderita? Ini merupakan pengertian yang kacau tentang penebusan Kristus. Seberapa sempurna penebusan Kristus di dalam pengertiannya dia, kok sudah mati tetap bisa menderita? Itu yang saya pertanyakan ya. Sekarang saudara, kita tinggalkan itu, kita masuk pada poin F. Yesus menyuruh memberi anak itu makan di dalam ayat 55b. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ayat 4 mengatakan bahwa Yesus membangkitkan anak itu secara mujizat. Jelas ya. Tapi dalam pemeliharaan anak itu selanjutnya, Yesus menghendaki digunakan cara-cara biasa. Anak itu harus makan. Loh, kalau Yesus mau melakukan mujizat terus bisa. Mulai sekarang sampai mati anak ini tidak usah makan. Dia akan mujizat, wah, kayak diinfus dari surga atau gimana, sehat terus gak butuh makan. Oh bisa, oh mati saja bisa dibangkitkan. Masa dia tidak bisa itu? Tapi saudara, Tuhan tidak mau lakukan seperti itu ya. Jangan pikir dia mau selalu lakukan mujizat, bahkan pada saat tidak perlu. Israel waktu di padang gurun memang tidak memungkinkan mereka mau nanam ya. Mau makan apa saudara? Katakanlah mereka nanam itu padang pasir. Nanam apa sih bisa cukur? Dan mereka jalan, ditanam, ditinggal. Terus siapa? Kalaupun cukur lalu berbuah lalu gimana? Sehingga tidak ada cara lain kecuali Tuhan berikan makanan melalui mujizat. Hujan mana? Batu dipukul keluar air. Tidak ada cara lain. Dia lakukan mujizat. Waktu mereka sudah sampai Israel, Tuhan tetap kasih hujan mana? Gak ada, saudara. Mandek mana nih? Nah, sampai sekarang hujan mana terus, orang Israel gak usah kerja terus, sudah makan mana terus saja. Sekarang mereka bisa pukul batu keluar air, mereka pengen lihat. Tidak ada. Pada saat Tuhan melihat bahwa mujizat tidak dibutuhkan, kamu kerja, sudah masuk Kanaan, nanam mau urus air, tidak tahu bagaimana ngeboro tanah supaya keluar air buat sumur atau dari sungai, saya tidak tahu. Tidak tahu Tuhan. Kamu bisa lakukan, kamu tidak butuh mujizatku. Jangan malas kerja. Jadi saudara, dalam kasus-kasus di mana memang mustahil kita berusaha apapun, ya sudahlah, berharaplah Tuhan lakukan mujizat. Itu pun dia belum tentu mau ya. Kalau dia tidak mau, saudara sakit parah, ya sudah mati. Tapi memungkinkan dia mau, karena dia tahu tidak ada cara lain, atau mujizat atau mati. Tapi saudara, Tuhan tidak biasanya melakukan mujizat pada saat orangnya bisa melakukan sendiri. Untuk mendukung kemalasan orang itu, lalu dia tetap melakukan mujizat, itu tidak cinta saudara. Itu memanjakan anak jadi rusak, tidak karu-karuan, sama sekali tidak pada tempatnya. Kalau saudara ujian, saudara sengaja tidak belajar, Tuhan lakukan mujizat Tuhan, aku gak tahu pimpinan tanganku pokoknya nyorotin bener, sudah mau jauh bener semua, lalu dia mau lakukan. Apakah dia memang mendidik kita menjadi malas? Tidak. Jadi saudara, pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, harapkanlah mujizat. Tapi pada saat kita bisa melakukan sesuatu, kita lakukan bagian kita, tapi tetap bersandar Dia yang memberikan keberhasilan.
itu jangan dilupakan. Jadi kalau sudah sakit, tidak bisa sembuh, ya harapkanlah dari Tuhan. Dokternya angkat tangan, ini kanker stadium 4, sedang mungkin sembuh, ya harapkanlah mujizat. Tuhan tidak berjanji akan melakukannya, tapi bisa saja dia mau. Tetapi saudara, kalau penyakit itu ada obatnya. Katakanlah saudara TBC gitu ya. TBC zaman dulu lain sama TBC zaman sekarang ya. TBC zaman dulu tuh divonis mati, saudara, tidak ada obatnya saudara. Zaman dulu. Zaman sekarang ada obatnya. TBC agak gak mau pergi dokter lah. Berharap Tuhan sembuhkan aku, gak usah dokter. Padahal saudara duitnya ada, semuanya ada. Kalau anda tidak punya duit, ya gak bisa apa. Saudara sakit giginya bolong. Doa Tuhan, warasno gigiku, gak usah pergi dokter gigi. Duitnya ada, dokter giginya ada, so berdoa minta mujizat. Tuhan tidak biasanya lakukan yang model seperti itu. Pada saat memang tidak ada jalan kecuali dia lakukan mujizat, maka mungkin dia mau melakukan. Tetapi kalau ada cara-cara alamiah bisa ditempuh, dia menghendaki kita menempuh cara-cara alamiah. Jadi saudara, kalau gereja-gereja Pentakosta karismatik tertentu, orang-orang tertentu mengatakan tidak boleh pakai dokter, tidak boleh pakai obat, harus berdoa saja, minta mujizat, mujizat terjadi setiap hari dan sebagainya, itu semua bagi saya adalah omong kosong yang tidak alkitabiah. Karena saudara, kita masuk poin G. Ayat 56b, Yesus melarang memberitahukan hal itu. Mana ya? Kita baru membahas peristiwa dia ngusir setan dari orang yang merasuk, orang yang dirasuk di Gadara atau Gerasa. Dan orang itu mau ikut Yesus, Yesus bilang, jangan. Tetap tinggal saja, beritakan di kampungmu. Dan dia memberitakan. Jadi orang itu disuruh memberitakan. Tapi di sini saudara, ayat 56b, Yesus justru melarang orang-orang itu untuk memberitakan. Memang jelas bahwa ini dilarang hanya untuk sementara waktu. Tetapi kalau saudara melihat bagian paralelnya dalam Matius 9 ayat 26, dikatakan bahwa kabar tentang hal itu tersiar. Dilarang memberitakan, tapi kabarnya tersiar. Apa yang terjadi kok bisa? Mungkin orang-orang itu tidak mentaati larangan Yesus tersebut. Tidak boleh memberitakan. Kok bisa kita tidak diberitakan? Anakku mati waras kok bisa sembuh, kok bisa bangkit lagi tidak diberitakan. Beritakan. Atau sekalipun bukan orang tua anak itu yang memberitakan hal itu, bisa saja orang-orang yang di luar yang memberitakan. Sekalipun mereka tidak melihat sendiri Yesus membangkitkan anak itu, tapi mereka tahu tadi anak itu betul-betul sudah mati. Lalu mereka melihat anak itu keluar jalan lagi, makan dan sebagainya. Mereka tahu anaknya hidup, berarti anaknya pasti dibangkitkan. Mereka yang cerita bisa. Memang kematiannya diketahui cukup banyak orang, ada perawat profesional dan sebagainya. Murid-murid Yesus juga tahu semua. Jadi sukar untuk mau disembunyikan, kabarnya tetap tersiar. Apakah orang tua yang memberitakan atau orang-orang sekitarnya, itu saya tidak mengerti. Tapi yang jelas kabarnya tetap tersiar. Tapi apa saudara poin dari semua ini? Anak ini mati. Bagi orang-orang itu sudah hopeless case. Sudahlah, jangan ngerepoti guru. Tidak ada harapan. Mati. Andai kata sakit, oke, bisa waras. Mati, nah, tidak usah lah. Tapi saudara, tidak ada problem yang Tuhan tidak bisa bereskan. Saya tidak bilang bahwa sekarang dia mau membangkitkan orang mati. Dia belum tentu mau. Kebanyakan tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa. Tapi kita bicara problem yang kelihatannya kasus yang tidak ada harapan. Saya tidak tahu problem apa. Problem gereja kita, problem keluarga, problem pekerjaan, problem keuangan, problem penyakit, dan tidak tahu apapun. So, tidak ada problem yang Tuhan tidak bisa bereskan. Ini kasus hopeless, tidak ada harapan. Tuhan bereskan. Kenapa kasus saudara tidak bisa? Bawa problem saudara kepadanya dalam doa, dan Tuhan akan melihat dia bisa membereskan. Dengan caranya pada waktunya. Tuhan memberkati saudara.
Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Kami bersyukur kami belajar satu bagian firman menunjukkan kuasa Tuhan atas jiwa. Sampai sekarang pun Engkau bisa bangkitkan kalau Engkau mau. Dan tidak ada masalah apapun terlalu besar untuk Engkau selesaikan. Ajar kami belajar dari semua ini, membawa semua masalah kami kepadamu dalam doa. Tak ada masalah terlalu kecil yang Engkau remehkan. Tak ada masalah yang terlalu besar yang Engkau tidak mampu bereskan. Tolong kami membawa semua masalah kami pada Engkau. Pada saat yang sama, kalau kami memang bisa melakukan sesuatu, jauhkan kami dari kemalasan untuk melakukan apapun dan lalu mengharapkan Engkau saja yang bekerja dan kami tidak melakukan apa-apa. Biarlah kami melakukan bagian yang memang harus kami lakukan dan menyerahkan bagian yang tidak bisa kami lakukan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.